hafal semua. Makanya saya berkelakar bahwa pengetahuan kita tentang COVID itu sekarang ini patut diberi gelar doktor atau PhD ya, dari WhatsApp University gitu ya. Jadi pengetahuan kita kan dari WhatsApp, jadi dari WhatsApp University. Jadi penjaringan semua yang hadir di sini berhak menyandang gelar doktor ya di bidang COVID-19. Ini kelakar ya, kelakar kita bersama. Saking kita setiap hari ya diberi informasi tentang COVID dan posko layanan ya, dan di beberapa tempat ya tetap di sana juga disediakan kalau mau ada vaksin booster ya, ada disediakan, ada petugasnya. Demikian juga puskesmas, rumah sakit ya kita siagakan, tetap buka ya, tetap melayani seandainya terjadi masyarakat membutuhkan layanan kesehatan. Demikian juga di rumah sakit Sayyidiman sampai kemudian di puskesmas. Semua kita pastikan siap ya. Saya di sini didampingi dari semua, dari unsur perhubungan, ada PUPR, ada Dinkes, ya semua yang nanti akan terlibat di pelayanan mudik. Dan kepada yang bersangkutan saya bilang tidak boleh ada cuti, ya. Jadi harus standby di tempat masing untuk menyambut saudara-saudara kita yang akan mudik. Kemudian tadi malam saya mengumpulkan pelaku wisata di Sarangan. Ya, yang hadir adalah pelaku-pelaku wisata yang akan menerima kunjungan wisata. Jadi 2 hari ini. Ya, jadi ini oleh sebab itu ini perlu kewaspadaan dari kita semua. Saya juga menekankan kepada khususnya di Sarangan agar kemudian semua bisa mentaati sesuai dengan kesepakatan tadi malam yang telah kita rumuskan bersama ya, dari hasil diskusi itu. Karena setelah kita berdiskusi dengan pihak akan jadi pelaku di lapangan, sehingga nantinya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dikurangi seminim mungkin. Demikian juga kegiatan-kegiatan festival nanti akan diadakan. Saya bulan Januari kemarin sudah memprediksi bahwa suatu saat kalau COVID ini sudah jadi endemi, mari kita membuat calendar of event. Jadi calendar of event atau kalender kegiatan program selama 1 tahun. Parbud sudah menginventarisasi, waktu itu kita declare ada 170 sekian event di Magetan selama 1 tahun 2022 ini. Saya minta kepada seluruh UPD sudah memerintahkan semua kegiatan harus di-eventkan, harus mendatangkan orang, harus bisa menggerakkan ekonomi. Jadi kita harus cari cara-cara baru, ya, cara-cara baru gimana supaya ekonomi itu tumbuh, ya, ekonomi ini tumbuh. Apa artinya? Pemerintah itu adalah pembeli yang paling besar. Ya, begitu uang itu diserap, itu ekonomi akan bergerak. Oleh sebab itulah kemudian saya alhamdulillah ya tahun ini kemudian Magetan salah satu kabupaten yang menerima penghargaan pencairan dana desa yang pertama. Ya malah di Indonesia ya Mas Eko. Ya, ada Mas Eko. Ya, jadi Magetan adalah salah satu dari 4 kabupaten di Jawa Timur yang penyerapan dana desa yang pertama di Indonesia. Ya, jadi dapat penghargaan kita karena saya dorong. Kenapa? Dana desa itu substansinya adalah supaya uang segera beredar di desa. Oleh sebab itulah saya sudah menganjurkan dana desa itu harus dibelanjakan, ya, sebisa-bisanya di Kabupaten Magetan, sehingga uang nanti akan beredar di Magetan. Gitu. Nah, saya berharap triwulan kedua kemarin juga sudah 100% sudah cair.
Ya, jadi saya mengharuskan, ayo cepat dicairkan, karena zolim rasanya kalau pemerintah itu kemudian menaruh uang itu di bawah bantal, karena uang pajak rakyat harus segera dibelanjakan. Itu yang bisa dipercepat, kita percepat. Tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa kita percepat, ya. Harus lelang, harus prosedurnya harus seperti itu dan seterusnya. Dan itu mekanisme itu harus kita tempuh, ya. Kemudian juga nanti tanggal berapa nanti festival Pamelo? Tanggal 7, ya, tanggal 7 nanti ada festival Jeruk Pamelo. Jadi saya minta, ya, jangan ini mumpung, ya, bukan mumpung ini masyarakat kita pulang, ya, kemudian ada kita panen raya jeruk, ya, Jeruk Pamelo, kemudian kita festival kan, ya. Nah, oleh sebab itu kemudian nanti tanggal 7 nanti akan juga ada festival Jeruk Pamelo. Jeruk kita ini luar biasa, ya. Mohon maaf ini walaupun kita puasa, ya. Jadi saya sudah mencoba gini, ya. Jadi walaupun saya bupati kadang-kadang nyoba gitu, ya. Selama ini cara saya ternyata salah kalau ngoncei Jeruk Pamelo itu. Saya ngoncei semua, ya, habis itu saya taruh kulkas. Keliru ternyata itu. Terus kering, ya kan? Iya enggak? Kan kering, terus kulitnya kemudian nyocok-nyocok kalau kita mau ngupas. Ya, saya diajari anak saya malah. Kemarin pada waktu di Surabaya, saya paidu. Kemudian, duduk, kok Jeruk Pamelo kok mbok pecah apa ora iso awakmu nggawa apa itu ngonceki jeruk. Loh, enggak gitu, Pak. Coba Bapak coba. Ya, bener. Jadi diparuh gitu, ya, diseret gitu. Dengan kulitnya disimpan di kulkas. Jadi tidak akan kering nanti. Ya, jadi malah enak rasanya. Kalau tidak percaya silakan coba. Ya, saya sudah nyoba. Ya, jadi tidak kering. Iya, ya, jadi tidak kering. Coba kalau tidak percaya nanti pulang, ya, Jeruk Pamelo diparuh gitu, ya. Jadi jangan dioceki semua terus kemudian ditaruh piring, ditaruh kulkas. Tapi enggak. Ya, diseret gitu dengan kulitnya taruh kulkas. Oh, rasanya gini. Coba kalau tidak percaya. Nanti kalau sahur nanti dicoba atau buko, ya, rasanya seger, dingin, terus pokoknya sensasinya luar biasa, ya. Maksud saya sok tanggal itu tuku gitu. Maksud saya jeruknya belum ada, Pak. Jadi saya sendiri baru sadar, oh caranya begitu, ya. Jadi selama ini saya oncei terus kemudian saya taruh di piring, kemudian saya masukkan kulkas, kering. Kok gini, ya? Gitu, ya. Ternyata itu caranya. Saya diajari kemarin saya di Surabaya, anak saya gitu. Ternyata malah enak rasanya gitu, ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu kita lakukan. UMKM kita beri ruang, ya. Nanti kebun refugia nanti kalau misalkan mau jualan di halaman di sana, Mbak Ana nanti juga menyiapkan tempatnya. Rumah promosi selama 10 hari nanti UMKM silakan jualan di sana. Kalau ada media yang juga sebagai UMKM, ya, produk-produk apa, ya, silahkan dijual di situ selama 10 hari sementara, ya, jadi jualan di situ. Karena 10 hari Jalan Sawo pasti selama habis Lebaran itu pasti akan ramai. Jadi diberi kesempatan, ya, UMKM. Itu saya terinspirasi di Belanda itu namanya ada King's Day. Ya, di Belanda itu ada namanya King's Day. Ya, tapi rasanya kan di Indonesia kan enggak elok, ya, memperingati kelahiran presiden gitu. Dibebaskan ngopo entuk gitu. Di Belanda ada namanya King's Day. King's Day itu hari kelahiran rajanya, kemudian orang Belanda pakai pakaian oranye, pakaian kebesarannya, kemudian jualan di mana aja yang selama ini tidak boleh. Gitu. Jadi biasanya orang Belanda itu ketat di sana, ketat banget, bersih, kotanya di mana-mana, dan hari itu khusus King's Day, orang boleh jualan di mana aja. Ya, yang penting nggak di tengah jalan, nah, gitu, ya. Di trotoar boleh, mobilnya boleh, dan seterusnya gitu. Itu peringatan perayaan King's Day.
di negeri Belanda sana. Kalau tidak percaya nanti jangan buka YouTube ya. Nanti Kingsley gitu ya. Nanti kalau tidak percaya. Karena saya menyaksikan, oh begini ya caranya. Oh begini ya caranya. Ya jadi